42 GTS Olinema. Sebagai dosen tahun berapa? Nah, kalau dosen saya PNS tahun 97, Pak. 97. Iya, jadi CPNS saya turun tahun 97, Prajabatan 97, waktu itu masih zamannya Krismon namanya. Iya. Krismon mau reformasi. 98 kan reformasi itu, Iya, ramainya betul. reformasi. Tapi kalau waktu itu ada Krismon namanya tahun 97. Oke, kemudian ini Pak, setelah itu jadi dosen, kemudian nyandang S2, kan mesti ada peluang S3 dan profesor ya. Iya. Ini yang saya maksudkan Bapak saya hadirkan ke sini, begitu cepat lonjakan antara S2 sampai ke S3. Saya melihat biasa-biasa saja, setiap hari ketemu, kita bergaul, kita sama-sama ngajar, tahu-tahu belum dibalik itu setelah saya buka-buka album, ternyata Bapak menciptakan pondasi rongga ya, pondasi rongga bentuk trapesium itu. Ini nih gimana Pak mengatur dan menentukan, akhirnya menetapkan Bapak aku berkarir di sini. Iya. Dan aku tidak tahu loh Pak, itu betul-betul karena tidak di kampus ini kalau nggak salah ya. Iya. Nggak tahu di mana, di institusi atau di khusus ke litbang atau apa. Ternyata itu luar biasa. Gerakan gerilya yang di luar kampus utama. Iya. Gimana Pak itu Pak? Saya prinsipnya bekerja dalam diam. Bekerja dalam diam. Iya. Jadi meskipun diam tapi bekerja, tidak harus digembar-gemborkan. Itu hal yang kalau menghindari riak. Jadi Betul. sesuatu yang belum sudah digembar-gemborkan dulu, sudah dideklarasi dulu. Itu saya rasa tidak seperti saya tidak sukai itu. Tapi saya tanpa mengurangi kewajiban utama Pak ya. Kalau nggak salah setiap hari kita ngajar. Posisimu di mana, kerjakanlah di situ. Tapi tidak harus ngomong saya lagi ngerjakan gini, masa setiap misalnya saya lagi makan Pak Joko, makanan saya nggak enak, saya bilang saya makan di warung itu Pak Joko nggak enak, saya nggak bisa. Cukup kalau misalnya nggak enak, cukup sampai di saya saja. Masya Allah. Tapi kalau enak, Pak Joko makan di situ enak. Gitu. Ayo makan di situ. Tak bayar Rono. Tak bayar. Iya. Kalau sesuatu yang bagus, saya tularkan. Tapi kalau yang sesuatu tidak enak menimpa saya biasanya skip. Saya tutup. Tapi begini Pak, yang menjadi keheranan kami ya itu sebegitu rapat ya, memang itu sebuah keyakinan ya, tekadnya. Tapi sebegitu rapatnya. Apa ada kira-kira kapan saya harus bertindak dan kapan ini harus saya tutup? Iya. Gitu. Itu ada mungkin semacam intuisi ya, setiap manusia mungkin punya intuisi sendiri-sendiri Pak Joko. Kapan mulai melangkah, kapan harus diam dulu, kapan harus mundur selangkah, tapi untuk mencapai 10 langkah ke depan. Jadi kalau istilahnya ancar-ancar. Kalau Pak Joko nyetir misalnya mau belok gitu kan, dibelokkan setelahnya kita kan nggak tahu apa. Tapi kalau kita bisa mermanuver haluannya kita ambil dulu. Di sini langsung putar 100% ke injak gas. Nah, tapi kapan kita ngerem, kapan kita injak gas itu mungkin Pak Joko yang lebih paham, lebih pengalaman. Berarti semua yang dilakukan itu atas ide karir biaya sendiri. Iya, sebagian biaya sendiri dan support teman-teman. Semakin Support banyak teman kan semakin banyak, itu semakin banyak yang apalagi dengan komunitas atau hobi yang sama gitu loh ya. Dosen teknik sipil yang sama, di mana-mana bergabung dikenalkan, kok nyambung, kok ngomong-ngomong kok nyambung, ayo kita collaboration riset. Gimana kalau kita berkolaborasi dalam penelitian ini? Ayo, saya sambut baik sekali. Sehingga sampai saat ini kalau nggak salah tercatat sebagai anggota ahli ya? Iya, saya dari CSM Pak, jadi Concrete Society Malaysia. Jadi istilahnya kalau di situ ada persatuan dari negara Malaysia itu ada persatuan untuk beton secara nasional. Saya anggotanya malah di situ. Jadi di Dapur jadi anggotanya karena pengurusnya teman-teman juga dosen di Malaysia. Di Malaysia. Tentang gempa Pak, kalau nggak salah tadi sekilas ya ada penelitian atau apa tentang ya? base isolation, base isolation. Tentang gempa itu paten saya anggota dari Pak Taufik. Jadi Pak Taufik melakukan penelitian tentang base isolation, tentang peredaman pada pondasi gempa. Jadi pondasi bangunan tahan gempa dibuat peredam dengan sistem isolasi. Jadi base isolation system, sistem isolasi. Saya juga dengar Mas Nawir ini
pernah mengisi di radio pada program-program keteknikan tanpa harus ada SK dan sebagainya ya. Betul, Pak Apa itu Joko. tidak perlu kan SK itu? Tidak, Pak Joko. Saya secara formal kalau yang urusan kepangkatan. Tapi kalau yang pengabdian masyarakat, Iya, namanya saja pengabdian. Pengabdian. Namanya pengabdian itu tidak bisa diukur, tidak bisa diberi imbalan apapun. Ya. Oh, begitu ya. Jangan menganggap sesuatu itu selalu ada Fee-nya, fee-nya atau balik. tidak gratis. Tidak ada makan siang gratis. Ada kok yang makan siang gratis. Saya bilang gitu. Kalau ada orang bilang, oh masa nggak mau dibayar? Ada kok orang yang nggak mau dibayar. Berarti itu dasar agama ya. Nyon sewu Pak. Ya. Agama itu kan mungkin begini ya. Aku kalah satak badisana itu ya. Aku kalah duit tapi dapat family, dapat saudara. Iya. Kebanyakan seperti itu. Kalau toh nanti saya nggak dibayar, nggak apa-apa. Tapi keluargaku, anakku, bojoku sehat. Betul. Itu kan yang tidak terukur, hal-hal yang tidak banyak kita sadari. Saya melihat juga puisi-puisi di meja Bapak. Waduh, saya merinding, inspiratif sekali. Ini seperti orang makrifat gitu. Ya, kalau bahasa saya ya, seperti orang sudah tutuk, sudah gatuk ya dalam menikmati arti sebuah kehidupan. Bapak karir seperti itu ya, jelas ya apapun pola kerjasama memang setiap orang mempunyai talent sendiri-sendiri ya. Tetapi ini kan baik ya, baik artinya itulah yang dibutuhkan oleh kalau tentang pengabdian ke masyarakat Pak, ada karir yang untuk pengabdian. Pengabdian masyarakat. Kalau penelitian jelas itu ya untuk akademik. Ya, untuk akademik karena mengandung hukumnya, tapi pengabdian selain yang rutin yang tiap tahun yang ada di program dari Polinema, artinya harus mengajukan judul pengabdian kepada masyarakat. Saya juga terlibat menjadi tenaga ahli di sebuah perusahaan swasta. Masya Allah ya. Itu ya. Jadi tanpa harus SK dari dalam. Tanpa harus SK dari dalam. Jadi saya biar bisa luas kalau SK itu kan memang pakemnya harus ada SK sehingga ada fee-nya atau ada yang dibayarkan. Kalau saya istilahnya kayak freelance tapi yang apa ya, kalau dipakai kalian saya alhamdulillah. Gitu Betul ya. Saya dalam membantu teman-teman, toh mereka juga teman saya. Mungkin suatu saat saya butuh apa, saya tinggal juga bisa minta bantuan mereka. Jadi saya seperti itu. Jadi memberi atau membantu itu tidak harus saat itu juga akan dapat balasan. Balasan itu tidak berupa saya dengan baik dengan Pak Joko, Pak Joko juga nanti pasti baik dengan saya. Bukan, tetapi saya baik dengan Pak Joko, tapi mungkin ada si A yang tiba-tiba nggak kenal sama saya, tiba-tiba berbuat baik sama saya. Itu mungkin buah dari saya berbuat baik kepada yang lain. Jadi itu prinsip saya Pak Joko. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Saya pikir apa perjalanan sampai detik ini ya tentang konsep ilmu, amal dan anak soleh itu sudah diampiri oleh Mas Nawir ya, Pak Nawir. Jadi ilmu tinggal mungkin satu jenjang lagi, mudah-mudahan profesor tercapai segera. Amin. Karena semua peristiwa yang sekarang terada ini otomatis ini adalah terminal untuk bermuhasabah bahwa oke, kalau tadi di awal disampaikan aku leren Pak Joko, tidak ada kesibukan, artinya tidak jabat. Saat-saat inilah mungkin untuk mengisi satu tingkat lagi dari dokter ke profesor ya, insya Allah ya, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi ada betul-betul alumni dari D3 Politeknik tahun 89 sekarang sudah bisa mencapai di situ. Walaupun terlambat dibandingkan dengan teman-teman yang sana ya, tapi ini adalah kematangan proses ya. Tentang anak sudah punya keluarga. Tentang amal soleh ya, semua paten kemudian itu sudah dilakukan, dua-duanya ilmu, amal, anak. Ada satu lagi kalau yang amal itu Pak Joko. Saya berprinsip ilmu itu harus ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Amal yang ilmiah. Ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Itu saya selalu berdoa seperti itu. Berikan saya ilmu yang amaliyah, jadi ilmu yang bisa kita amalkan, dan amal saya yang ilmiah. Jadi yang berilmiah, berdasar karena kita dipendidik ya tentunya harus berdasarkan ke ilmu pengetahuan dan teknologi.
Iya, iya betul. Jadi Ilmu dan teknologi kalau saya mungkin mitos dan logos ya. Nah, Capailah mitos setinggi-tingginya untuk mewujudkan logika dalam sains kan gitu ya. ya, Ini memang tidak bisa dipisahkan dan lain kali Nina akan ketemu dan membahas tentang ini. ya, Wah, Nawir, informasi sangat luar biasa, langkah dan karirnya. Saya ingin bekal dari panjenengan untuk mahasiswa dan teman-teman yang masih junior ya. Saya juga termasuk junior. Monggo Pak, saya minta ya. pesannya Pak untuk mahasiswa terutama ya. Untuk mahasiswa terutama saya boleh kalau boleh berpesan karena saya pernah pengalaman jadi Jadi mahasiswa, mahasiswa. sehingga saya bisa memberikan apa namanya bisa sharing. Jadilah mahasiswa yang berpikir dan punya nalar. Jangan jadi mahasiswa yang asal ikut-ikutan, asal tren, asal lagi booming sekarang ikut-ikutan. Tapi pakailah nalar yang telah dianugerahkan Tuhan itu untuk memaksimalkan atau untuk demi kebaikan saudara sendiri atau mahasiswa sendiri. Jadi misalnya, jadi mulailah berpikir menalar, bernalar. Nalar itu artinya gagasan-gagasan itu bisa tersampaikan, ya, tetapi dengan cara yang elok. Elok etis gitu ya. Elok, etis dan berkelas gitu loh. Berkelas, berjujur, Jadi berwibawa. iya, jadi kalau sesuatu dibahas secara berkelas dan memang ini kan akan nyambung gitu loh. Daripada yang hanya sekedar ikut-ikutan, sekedar meramaikan, ya ikut seperti katanya seperti busa di lautan. Di lautan, bisa ya. ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, tapi bisa terombang-ambing. Oke Pak Nawir, itu cukup jelas. Tapi ada satu lagi yang menjadi ganjalan saya ya. Ya, Kalau Pak Nawir memberikan pesan dan nasihat kepada para seniornya atau dosennya yang sekarang masih ada, tentu agak ewo-pekewo ya. Tapi apa yang menjadi langkah Pak Nawir ini juga ditiru oleh anak didik kita. Banyak dosen-dosen muda iya. yang di bawah kita. Ya. Nah, ya. Nah, ini harus bagaimana? Karena sekarang ini kita koyok males di kongkon kuliah mana gitu. Koyok rekoso gitu loh. Iya, Nah, jurus-jurus itulah saya ingin Bapak memberikan pesan kepada dosen-dosen yang dulu ex murid kita juga. Iya. Iya. Jadi sesuatu kalau belum dilaksanakan, kadang kita merasa apa ya? Karena belum tahu ya. Belum tahu, ya, belum tahu. Saya dari SD mau masuk SMP kayak apa? Kayak apa? Dari SMP mau masuk SMA nanti kayak apa gitu loh. SMA begitu seterusnya. Nah, sekarang yang mau melangkah sekolah, melanjutkan sekolah karena undang-undang sudah mensyaratkan. Betul. Jadi dosen itu minimal S2. Oke, Bisa sekarang jadi sudah nanti ada next-nya S2. di S3 loh, bisa jadi. Bisa jadi perubahan itu kan pasti tuh. Pasti. Keniscayaan itu. Perubahan itu niscaya. Suatu saat ada undang-undang yang jadi dosen adalah yang S3. Maka yang masih S2 kan jadi gimana? Ya, jadi perubahan itu niscaya di mana semakin banyak peminat, ya kan? Pasti akan semakin murah. Nah, berarti semakin sedikit peminat itu pasti semakin mahal. Nah, semakin banyak peminat semakin mahal, kembali. Betul ya. Ya. Nah, maka kalau S2-nya nanti sudah banyak, ya mungkin akan semakin tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan hanya yang S3. Yang S3. Makanya saya mau maju sekolah. Kalau bisa jangan sekolah dalam negeri, luar negeri. Saya minta seperti itu. Kalau bisa itu cari pengalaman di luar negeri. Masalah nanti apa pembiayaan, masalah apa, pasti ada jalannya. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan, ya kan? Jalannya mentok ya belok kiri, ya kan? Mentok lagi belok kanan. Jangan kalau harus mundur dulu nggak apa-apa selangkah. Tapi untuk melompat, untuk melompati itu tadi rintangan itu. Kita kalau jalan ada parit sekitar 2 meter, Pak Joko. Kalau langsung jalan kita kecebur. Cari Apalagi galah. kita di depan, iya. Tapi bagaimana kita mundur 1 langkah 2 langkah untuk melompati yang 2 meter ancang-ancang itu. Memang harus perlu seperti itu. Iya betul. Nah, pengendalian itulah yang kadang-kadang dalam hidup itu perlu, memang perlu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saudaraku semuanya yang seprofesi, kalau tidak ditutup gong itu tidak bunyi. Ternyata banyak sekali pesan
atau teladan ya yang harus kita ikuti, dan itu semuanya mampu. Beliau sudah mengawali bagaimana rona, brona, pahit, getir ya. Ternyata semuanya juga bisa dilalui. Rekan-rekan para dosen yang muda, silahkan. Banyak beasiswa yang disediakan oleh institusi, begitu ya. Tinggal kita menjalani. Relakan untuk pisah sebentar dengan pacar, dengan kekasih, dengan keluarga, untuk melompat mencapai derajat. Bukankah ilmu itu akan meninggikan derajat seseorang? Betul. Tuhan akan meninggikan derajat seseorang karena ilmunya. Saya ingat pesan orang tua saya, Pak Joko, Betul. itu bahwa hanya pendidikanlah yang Hanya bisa pendidikan. merubah kesejahteraan kehidupan. Karena waktu itu kehidupan kita sederhana biasa saja dengan anak-anak PNS dari keluarga yang besar, pastilah kekurangan. Nah, otomatis kalau bisa ingin mandiri, hidup enak di depan, hanya pendidikan satu-satunya kendaraan untuk melompat. Mencapai Masya kesejahteraan. Allah. Enak sekali kita ngobrol, namun waktu ada keterbatasan, dan tentu saja kita akan berjumpa kembali dalam episode berikutnya, dan bagaimana kita menyiapkan maaf ya, dengan nawir-nawir muda selanjutnya. Selamat berjumpa dan selamat meniti kembali karir yang baik, kenapa tidak? Kita akhiri dengan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi kuat menguatkan